Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNES, kita ketemu lagi di UNES TV. Nah, kali ini di episode spesial dalam rangka Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, kita akan membahas tentang kegiatan pramuka, terutama di UNES, mengenai sejarah, tujuan, dan hal-hal lainnya yang mungkin Sobat UNES belum ketahui. Bersama saya Fida Hadid dalam Podskambling Podcast Kampus Keliling. Di studio UNES TV kali ini kita sudah menghadirkan pakar narasumber yang nanti akan kita ajak berbincang mengenai kegiatan pramuka, terutama di UNES juga nih teman-teman semuanya. Sudah hadir bersama saya Ibu Dr. Rafika Bayu. Halo Ibu. Halo Mbak. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sorry, kalau pramuka kakak. Ya, salam pramuka Mbak. Salam. Oke. Bener gak sih? Ya, bener. Oke, Kak Bayu, Kak Rafika, Kak Dokter, oh Kak Vika, oke Kak Vika. Aduh, di pramuka saya jadi memudahkan semua. Jadi berjiwa muda semua. Iya bener ya Bu. Iya Bu gitu, nggak boleh Bu ya manggilnya Kak. Oke Kak Vika, kebetulan hari ini tanggal 14 Agustus diperingati Hari Pramuka. Mungkin boleh disampaikan dulu Kak Vika di beberapa sobat UNES ini biar mereka tahu siapa sih yang kita ajak diskusi kali ini gitu. Kak Vika silakan. Baik, halo semua sobat UNES. Dengan saya Rafika sebagai Kagudep Putri, yaitu Kagudep 141112. Jadi kalau di UNES kan Kagudepnya ada dua. Yang putra itu Kak Nur Rahmat, kebetulan saat ini sedang bertugas di Cibubur. Nah, kali ini diwakili saya saja, biasanya harusnya berdua begitu. Oh, putra-putri. Oke, satuan terpisahnya. Satuan terpisah tapi dalam satu gerakan pramuka di UNES. Kalau Kak Vika sendiri keseharian sibuk di mengajar ya? Di VIP, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi ya. Kampus VIP FIPP. FIPP. Lagi sibuk mengajar, juga mengikuti kegiatan pramuka dan lain-lain gitu ya Kak? Iya. Oke Kak Vika. Langsung aja nih. Hari ini tanggal 14 Agustus 2025 ini diperingati sebagai Hari Pramuka. Ini sebenarnya kita tuh memperingati siapa sih tanggal 14 Agustus ini? Kenapa diperingatinya kok pas tanggal 14 gitu? Baik, tanggal 14 Agustus itu untuk memperingati peresmian Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka. Ya, jadi sebelumnya itu di Indonesia itu punya 60 organisasi kepanduan. Nah, Presiden Soekarno meminta untuk ada satu wadah untuk menyatukan 60 itu menjadi satu kesatuan sehingga ini bisa memperkuat gerakan kepanduan Indonesia. Makanya di tanggal 14 Agustus tahun 1961 waktu itu diresmikanlah Gerakan Pramuka yang itu sebagai wadah dari 60 kepanduan tadi. Jadi Gerakan Pramuka jadi satu. Jadi Gerakan Pramuka yang punya wewenang untuk melaksanakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Berarti di Gerakan Pramuka nanti meliputi 60 pembelajaran yang tadi muncul dari masing-masing gerakan gitu bukan sih? Bukan begitu. Oh beda. Cuma kan karena kalau yang 60 kepanduan kan ada Hizbul Waton, ada kepanduan putra-putri Indonesia, kepanduan pemuda Indonesia dan sebagainya itu merebut dan 57 gerakan lainnya. Itu nanti di yang saat ini itu ada namanya kita punya Saka dan sebagainya gitu. Jadi memang lengkap sekali di kegiatan pramuka. Oke, kemudian kalau dari Gerakan Pramuka ini sebenarnya punya filosofi apa sih untuk tujuannya? Tujuannya itu membentuk setiap pramuka itu punya kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, kemudian menjunjung tinggi kedisiplinan, kemudian dia berjiwa sosial, terus dia bisa berjiwa patriotik, kemudian taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur,
dari bangsa dan memiliki kecakapan hidup, serta sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, ya, mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan. Dasar Dharma Pramuka. Ya, masuk di kalau dulu zaman saya SD ya Bu, suruh ngapalin itu. Ya, kalau SD biasanya suruh ngapalin terus nanti dapat hadiah dari kakak pembinanya. Yang seperti ini juga sekarang masih berlaku Bu? Ya, itu tergantung dari masing-masing pembina dalam menumbuhkan rasa cinta ke pramuka supaya kan lebih menyenangkan. Biasanya kalau adik-adik belajar sambil bermain kemudian ada reward itu kan lebih semangat. Gitu. Lebih semangat. Ya. Ibu, kalau dari yang diceritakan Ibu 60 gerakan pramuka yang disatukan menjadi gerakan kepemudaan, kepanduan yang disatukan menjadi satu wadah di pramuka, itu pasti muncul beberapa idealis ya Bu ya. Terus gimana itu pramuka menghandle itu semua Bu? Karena 60 itu kan bukan yang gerakan yang sedikit ya. Ya, itu organisasi kepanduan memang ada 60, tapi ketika mereka sudah melebur jadi gerakan pramuka, akhirnya mereka bahwa kami adalah pandu Indonesia yang berasaskan Pancasila, yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi itu. Nawaitunya itu. Akhirnya yang lain udah kan lebur dengan sendirinya. Kalau kita sudah ada patriotisme untuk bagaimana memajukan bangsa kan, oh ya ini lalu ini oke deh. Menarik ya Bu ya. Sebenarnya menarik. Nih banyak sobat UNES yang harusnya lebih memahami lagi ya Bu. Kemudian di UNES sendiri ini kan ada juga apa ya Bu, kalau di UNES UKM ya? Kalau di UNES Pramuka disebut UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa. Awal mula munculnya gimana Bu? Kalau Pramuka UNES itu sejak UNES berdiri ada akhirnya, kan pada tahun 1975. Jadi IKIP. Ya. Jadi usia Pramuka di UNES ya dari UNES lahir itu. Waktu itu masih IKIP. Dan saya masih mengalami jadi IKIP loh, Mbak. Saya ketahuan Kak cerita apa umurnya ya Kak? Iya. 17 tahun lewat lah. Jadi saya masuk masih IKIP di tahun 1997. Nah tahun 2000 kan sudah ganti UNES. Jadi masuknya IKIP, saya wisuda jadi mahasiswa UNES. Gitu. Memang dari dulu ya Kak Vika ini menyenangi kegiatan pramuka ya? Karena dulu kan IKIP kan pencetak guru. Cetak guru kan berarti harus bisa mencetak sebagai pembina pramuka, jadi wajib. Oh wajib? Ada mata kuliahnya juga. Oh untuk kegiatan pramuka ya, bukan sekedar UKM? Bukan sekedar UKM, tapi dulu wajib ikut pramuka. OKP itu nggak cuma sekedar 2 hari. Dulu kita terakhir itu ada kemahnya. Dan itu asik sekali. Oh ya, dan OKPT yang belakangan ramai ini dibicarakan ini kan memang hanya ada di kampus-kampus yang menyediakan ini ya pendidikan keguruan gitu ya, atau memang hanya di UNES saja? Hanya di UNES saja. Oh memang hanya di UNES. Dan ini sebagai wujud amanah yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada UNES. Jadi di tahun 2011 waktu itu di tanggal 25 sampai tanggal 27 Maret 2011 UNES itu sebagai tempat pencanangan sosialisasi Undang-Undang Kepramukaan tahun nomor 10 tahun 2010. Yang itu dihadiri oleh Bapak Wapres Budiono. Kemudian ada 3 menteri, kalau nggak salah ada Pak Andi Malarangeng, saya ketemu soalnya. Kemudian Pak Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, sama Menteri Pendidikannya Bapak M. Gitu waktu itu. Luar biasa ya. Jadi sampai sekarang, dan OKP itu menjadi trademark untuk UNES bahwa karena itu satu-satunya dan di Indonesia dan dunia mungkin ya. Tangan dulu buat UNES. Jadi ini oleh Kuarnas jadi percontohan untuk pembentukan karakter melalui pendidikan kepramukaan di perguruan tinggi. Lah ngomong-ngomong pramuka di perguruan tinggi, kemudian dulu zaman saya masih SD juga ada pramuka, SMP, SMA dan sebagainya mengikuti pramuka. Itu ada beda kegiatan atau nilai yang mau ditonjolkan tidak Kak dari kegiatan pramuka perguruan tinggi dan sekolah-sekolah sebelumnya? Oke. Kalau yang membedakan sebenarnya kalau di kegiatan perguruan tinggi kan lebih berfokus pada pembentukan karakter, keterampilan, kemudian daya saing dan sebagainya. Jadi membekali kepada mahasiswa yang berkegiatan di pramuka itu untuk dia punya inovasi, kemudian bisa mengembangkan teknologi tepat guna, kemudian bisa punya mental yang kuat, karakter yang baik, kayak gitu. Jadi lebih kepada
apa ya? Kalau dulu waktu mungkin ya, kalau di SD kan siaga, banyak bermain. Benar. Kemudian Penggalang pun sama, bermain dan berpetualang. Berpetualang. Kan kalau Penggalang kan seperti itu. Terus di SMA penegak udah mulai serius, juga ada petualangan, tapi juga misalkan membuat karya tulis ilmiah dan sebagainya. Nah kalau di perguruan tinggi lebih ke bagaimana membekali mereka nantinya supaya ketika mereka masuk ke dunia kerja mereka sudah siap, baik secara mental maupun keterampilan dan spiritual. Terus nilai-nilai pramuka yang apa ya paling terasa manfaatnya ketika di levelnya perguruan tinggi ini apa aja sih? Pada pembentukan karakternya. Terus biasanya kalau anak-anak, mohon maaf, adik-adik pramuka itu biasanya kan lebih gercep ya. Terus mereka lebih tough gitu. Kemudian mereka terampil. Jadi setiap ada masalah bagaimana cara carikan solusi. Karena di pramuka itu ada mengenal pepatah kan, tidak ada rotan akar pun jadi. Nah itu benar-benar kita wujudkan. Kemudian bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai positif, bahwa setiap apa yang ada harus kita carikan solusi yang solusi terbaik. Gitu. Terus contoh nyatanya gimana Kak? Contoh nyata misal bekal pramuka yang pernah saya ikuti ini bisa membantu di dunia kerja. Misalnya begini, biasanya kalau yang sudah terbiasa ikut pramuka, kalau ada kegiatan itu langsung gercep, bersedia untuk melaksanakan tugas dengan baik. Karena pramuka harus satset gitu. Ya satset. Terus kemudian harus solutif. Misalkan nggak ada ini, cari ini gitu. Gitu. Itu berbeda sekali benar. Kalau pramuka berarti pramuka itu kan simbolnya apa? Tunas kelapa. Itu kan katanya semua dari bawah sampai atas bisa digunakan. Betul. Itu mungkin salah satu nilai yang bisa diajarkan ya Bu ya. Kalau nggak ada benda ini kita bisa cari yang lain kayak gitu. Ya. Gitu bener nggak Bu? Ya. Ini tadi saya kira-kira soalnya. Kira-kira yang pas Mbak. Kira-kiranya pas. Kemudian Bu ada lagi? Masih ke ini ya Bu, saya masih keceplosan manggilnya Bu ya. Ini harus saya pakai baju pramuka juga biar terbiasa memanggil Kak Vika. Kalau di pramuka itu enaknya karena kan kita semua panggilnya Kak. Jadi tidak ada jarak, tidak ada istilahnya kasta ya. Nah, jadi lebih sama lah gitu. Nggak kelihatan kalau pakai baju pramuka semua itu dipanggil Kak. Panggil Kak semua. Bahkan kalau dengan misalkan ketemu dengan Kak Mabegus misalkan dia tetap panggilnya ketemu Kak. Dengan apa? Kak Mabegus misalnya. Kalau di UNES ada Pak Rektor. Pak Rektor. Nah, ya tetap panggilnya Kak. Oh gitu. Tapi tetap ada hormat gitu ya. Salam, hormat. Sama harus banget, semua hormat ya gitu ya. Jadi seperti itu sehingga seolah-olah tidak ada sekat. Memang dibentuk untuk tidak menciptakan jarak. Kurang lebih seperti itu. Biar apa sih? Padahal kan kalau kita ini ya Kak, di kehidupan nyata kan memang antara yang tua, yang muda itu kan memang harus ada jarak ya. Kita menyebutnya bukan jarak ya, tetapi saling menghormati. Yang kita menghormati yang lebih tua, yang lebih senior, yang lebih apa namanya mungkin jabatannya lebih tinggi, tapi beliaunya juga memberikan kasih sayang berupa kita sama tidak berjarak. Jadi mari kita bersama-sama. Mari kita bersama-sama membangun gerakan pramuka Indonesia. Paling enggak bagaimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, kemudian kita bersama-sama untuk Indonesia butuh kita. Kan katanya saat ini dunia sedang resesi ya. Kalau di pramuka nggak kelihatan resesi tuh nanti. Kenapa Kak? Ya karena kan semuanya bisa dicarikan solusi soalnya. Semua ada barang pengganti ya, misal hal simpel aja ya Kak, misalnya. Maksudnya itu sebagai ide bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Yang kita tidak boleh menghadapi sesuatu dengan penuh kecemasan, ketakutan, tidak. Kita harus ada optimis supaya kalau kita optimis kan lebih sehat. Kita punya banyak ide, kemudian kita bisa berbagi hal-hal positif, kan malah lebih menyenangkan. Nah, itu nilai-nilai tadi itu dilatih di pramuka dalam wujud kegiatan apa Kak? Banyak, kan kita kegiatannya banyak, mulai dari pelatihan bersama. Pelatihan apa biasanya Kak? Latihan misalnya kayak kemarin kan di SKU kan ada uji SKU. Salah satunya pelatihan merawat jenazah. Nah, kita ada seperti itu juga. Ada. Wah, berarti selama ini kita tahu mengenai kegiatan pramuka, semapor, tali temali, tidak hanya sesimpel itu tidak ya Kak ya. Supaya
pramuka itu ketika dimanapun berada bisa bermanfaat. Terus kemudian oh ya misalnya pramuka sedang yang kami anggota pramuka sedang KKN. Nah, di KKN itu ada yang meninggal. Nah, dia bisa tuh melaksanakan sholat jenazah, merawat jenazah dan sebagainya. Itu ada dan itu ada pelatihannya. Terus kemudian setiap misalkan hari Senin sama Kamis kan yang Muslim puasa, kita saling mengingatkan. Oh, gitu. Jadi soleh-solehah ya, Kak. Terus kalau biasanya di malam Jumat ada juga Yasin bersama misalnya gitu. Itu untuk yang agama Islam. Yang Muslim. Kalau yang Kristen atau agama lain ada juga mereka, tapi biasanya kan menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing. Gitu. Kak Vika sendiri punya pengalaman apa ya, berkesan atau mistis? Banyak. Atau yang paling teringat sampai sekarang ketika mengikuti kegiatan kepramukaan, Kak? Ya, kalau saya paling ingat ketika kegiatan jurit malam ya. Itu kan kegiatan yang malam hari. Kemudian tiba-tiba kita lagi tidur begitu dibangunkan sama kakak pembina, harus siap sedia. Teman saya ada baju kebalik. Enggak boleh. Enggak boleh. Baju ini tidak boleh dipakai untuk tidur. Oh. Jadi kita pakai baju biasa, terus tiba-tiba kita harus cepat untuk segera memakai seragam. Itu waktu SMA ya. Nah, terus lah ada teman saya yang bajunya kebalik-balik. Jadi saking buru-burunya. Habis itu udah dikumpulkan di lapangan. Nah, setelah itu nanti akan dicek tuh siapa-siapa yang bajunya kebalik. Tapi itu bukan perpeloncoan kan ya, Kak? Enggak, nanti terus disuruh ke belakang untuk mutar bajunya, membalik bajunya kayak gitu. Dan ya itu saja, terus nanti dikembalikan lagi. Nah, terus habis kemudian pas jurit malam itu biasanya kalau setiap masuk posko itu dia kan jalan gitu. Iya, jalan kan ada posko 1, kemudian posko 2, posko 3 kan setiap posko kan pasti ada pertanyaan yang akan atau kita harus melakukan apa kan begitu. Nah, kadang-kadang kalau di situ kelihatan horor, itu udahlah panitia tuh usil-usil, ada suara-suara yang menyeramkan dan lain sebagainya. Saya datangin itu. Suara menyeramkan tuh sekarang apa, Bu? Minta uang 100. Kalau minta uang 100 malah saya mintain duit balik. Pinjam uang 100. Dia malah menirukan suara ketawanya kuntilanak. Saya datengin. Terus saya sepatunya saya ambil langsung kaplokin ke kepalanya. Itu mumpung ya, Bu? Mumpung bisa. Kapan lagi kalau nggak bisa pukul kakak? Alasannya apa coba alasannya? Soalnya saya pikir itu hantu beneran. Jadi itu beneran loh. Luar biasa, berani ya. Habis itu orang pada ketawa, aku kena ini katanya. Baru kali ini ada orang yang dengar suara hantu bukannya lari. Didekat-dekatengin langsung keblok sama sepatunya gitu. Ketemu hewan-hewan yang enggak sih. Tak mungkin udah difikirkan untuk lokasinya. Safety-nya udah dipikirkan. Dengar-dengar ini juga ya, Bu, kegiatan pramuka mulai mengikut sertakan teman-teman disabilitas juga ya? Oh ya, dari dulu memang ada untuk gerakan pramuka untuk yang berkebutuhan khusus. Ada kepedulian khusus. Betul, ini kan sesuai dengan SDGs ya. Kalau nggak salah tujuan keempat. Tujuan equality, education, pendidikan berkualitas. Quality education. Quality education, betul. Jadi memberikan kesempatan kepada semua orang untuk mendapatkan pendidikan yang setara, meskipun beliaunya berkebutuhan khusus dan memberikan pendidikan yang terbaik. Terus mengantisipasinya gimana, Bu? Teman-teman kan mungkin ada harus butuh ekstra bantuan. Betul. Ya. Biasanya untuk satu peserta satu pembina. Oh, didampingi satu. Kalau satu kelompok 10 peserta berarti ada 10 kakak pembina menemani. Dan saat ini kan sedang ada jambore untuk pramuka berkebutuhan khusus tingkat nasional di Cibubur. Semua. Oh, itu tadi ya Kak Nur, makanya hari ini Kak Nur ke sana. Luar biasa ini. Ada lagi nggak cerita Kak Rafika ini yang menarik? Ketemu apa gitu? Kalau yang menarik sebenarnya kalau di kepramukaan asiknya begini, ketika kita ketemu sama pejabat, saya manggilnya Kak. Oh, dan ya, beliau sudah paham ya? Beliau paham. Kalau memang dan meskipun tidak menggunakan baju pramuka? Iya. Kebetulan kan saya 2 periode jadi andalan di Kuarda Jawa Tengah ya. Kadang-kadang mewakili jadi Kakwarda untuk misalnya kunjungan ke kabupaten dan sebagainya.
ya kita sama-sama. Jadi mungkin itu prinsip yang digunakan di kakak-kakak Alfamart, Indomaret. Ya, jadi asiknya di situ. Intermezzo ya, Bu. Gak apa-apa. Jadi asiknya kita di pramuka tidak ada jarak, tidak ada ini, dan itu hanya ada di pramuka. Kan tidak ada protokoler yang mewajibkan sesuai prosedur. Walaupun ya memang kalau pejabat ya pastilah ada protokoler yang melekat sesuai dengan SOP masing-masing kan begitu. Ini kalau di kakak-kakak kepramukaan di level universitas, kegiatan terdekat ini apa, Kak? OKPT ya. OKPT. Tapi OKPT tidak ada menginap ya? Nggak ada jalan malamnya juga nggak ya? Ada. Sekarang nggak ada. Menyenangkan sekali kalau sekarang. Kalau dulu kita 2 hari, kemudian ada menginapnya. Ada menginap. Oh, ini OKPT tidak menginap, 1 hari? 1 hari. Oh, nanti kegiatannya apa, Kak? Kegiatannya kan masing-masing orientasi gitu? Hari pertama itu untuk orientasi kepramukaan di universitas, hari kedua untuk yang masing-masing fakultas. Karena setiap fakultas kan punya ciri khas masing-masing. Seperti kedokteran kan kesehatan. Kemudian di FIP, Fakultas Pendidikan kan pendidikan ya jelas. Jadi kita misalnya kita mengundang OPD-nya dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau yang kedokteran dari Dinas Kesehatan. Oh, dibedakan masing-masing fakultas. Sesuai dengan ciri khas masing-masing. Ya, benar-benar. Gitu. Menarik ya, Kak ya. Ya, sangat menarik. Dan ini sepertinya menjadi PR untuk kami karena kan sejak sejak pramuka tidak dijadikan kegiatan wajib atau mata kuliah wajib, nggak ada mata kuliah kepramukaan, malah sekarang itu jadi kan antusiasme untuk mengikuti kegiatan pramukaan itu menurun drastis, terutama untuk yang non kependidikan. Kalau yang kependidikan masih di PGSD masih wajib. Ada kegiatan itu. Ada. Maksudnya wajib di UKM-nya atau wajib ada kegiatan mata kuliah? Kalau ikut ke UKM nggak wajib, tapi untuk ada misalnya itu harus ikut KMD, wajib KMD. Apa itu, Kak? Kursus mahir dasar sebagai kursus mahir apa? Kursusnya kursus untuk membekali dia sebagai calon pembina di sekolah dasar. Di sekolah nanti. Kan nanti setelah lulus pasti jadi guru di SD. Yeah. Nah, di SD biasanya kalau yang guru-guru muda langsung jadi pembina pramuka. Nah, itu dibekali. Maka wajib ikut KMD. 1 semester? Enggak, kalau KMD kan hanya 1 minggu ya kegiatan. Oh, kegiatan full 1 minggu begitu. Biasanya kalau yang di UNES sendiri, kegiatan pramuka yang sering anak-anak pramuka dilibatkan di kegiatan apa aja? Banyak ya, biasanya adik-adik pramuka kan suka dilibatkan menjadi petugas upacara. Kemudian kalau ada pengumuman guru besar atau kegiatan-kegiatan UNES kan suka dilibatkan juga untuk membantu panitia gitu. Di semua lini bisa ditempatkan bisa. Pramukaan begitu. Di era yang serba maju seperti sekarang ini, dari Kak Rafika sendiri mungkin ada nggak sih semacam kendala dalam adaptasi di teknologi atau di sosial media gitu, Kak? Kalau adaptasi teknologi sama sosial media nggak ada, insya Allah. Karena kami terlatih untuk cukup cepat adaptasi gitu ya. Karena biasanya kalau ada kemajuan teknologi kok kita telat, itu sudah telat. Biasanya agak ketinggalan zaman akhirnya, karena kita harus selalu mengikuti kemajuan teknologi, termasuk pemanfaatan AI kayak gitu kan. Nah, kalau di kegiatan pramuka juga kita dilatih untuk bagaimana mengembangkan teknologi tepat guna. Contohnya, Kak? Contohnya misalnya beberapa saat yang lalu itu ada yang menciptakan satu alat untuk misalnya mendeteksi kapan ada gempa dan sebagainya. Oh, di pramuka juga ada. Ini ya, dan itu dilombakan. Oh, dilombakan sebagai salah satu ini biasanya kalau di SKU kan ada juga pengembangan teknologi tepat guna. Dari situ akhirnya mereka mau nggak mau harus menyesuaikan. Ya. Dan juga ada misalnya mereka harus bisa misalnya olahraga renang. Itu ada. Oh, jadi, di pramuka? Ya, jadi pramuka itu harus bisa. Kalau nggak ada ya, Bu? Iya, apa lu mau gua ada kan? Jadi dari sisi spiritual, dia harus bisa menguasai sesuai dengan keyakinan masing-masing. Seperti kalau di Muslim ya tadi salah satunya juga memandikan jenazah gitu ya. Ternyata belajarnya macam-macam ya. Macam-macam betul. Karena kalau misalkan dia
terjun ke masyarakat, terus di masyarakat itu ada yang tidak paham tentang pengurusan jenazah kan kasihan. Jadi kan kalau ada orang pramuka, oh saya bisa. Terus akhirnya masyarakat kan bisa terbantu dengan itu. Kemudian dari pembentukan disiplin dan sebagainya kan ada di situ, misalnya bahwa dia harus mengingatkan temannya, misalkan untuk puasa bersama, puasa Senin dan Kamis misalnya. Kemudian untuk iuran, dia harus setiap tanggal berapa iuran, nah itu disiplin. Terus kemudian dia harus punya pemahaman bahwa Jar Basuki mau bahwa semua kegiatan tuh ya ada biayanya gitu. Walaupun kita bisa antisipasi untuk menekan biaya seperti apa sih kan gitu. Kemudian kan tadi katanya di gerakan kepramukaan juga kita diajari mencari semacam hal lain untuk menggantikan hal utama yang tidak ada, Bu. Iya, harus solutif kan gitu. Terus kemudian dia harus bisa misalnya menguasai tentang apa yang ada di dalam gerakan kepramukaan. Terus dia harus bisa mengembangkan kecerdasan, kalau kita sebut sebagai kecerdasan sosial di pramuka itu. Nah, kecerdasan sosial itu yang pertama kan spiritual tadi. Kemudian secara spiritual dia lebih istilahnya harus, ya namanya orang pramuka kan ya kali orang Islam cuma KTP. Istilahnya Islam KTP ya, mohon maaf gitu. Saya tidak lagi menyinggung siapapun kan, enggak kayak gitu ya. Jadi ya sebagai seorang muslim ya dia harus bisa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Itu secara spiritual. Kemudian yang berikutnya adalah emosional. Bagaimana dia harus bisa mengendalikan emosi. Nggak boleh marah, Bu. Kakak nggak boleh marah. Nggak boleh marah berarti kalau kita datang terlambat ikut ekskul. Marah. Kalau kita melarang orang marah kan juga nggak boleh juga ya. Jadi ya tergantung bagaimana orang. Kadang-kadang begini, yang tertinggi dari marah seseorang adalah diam, katanya gitu. Jadi ya bagaimana pramuka itu dia bisa mengendalikan emosinya, kemudian dia bisa menerima kekurangan orang lain, menilai orang lain dari sisi yang positif aja, yang negatif disimpan aja di dalam hati, misalnya kayak gitu. Kemudian berikutnya sosial, bagaimana kita bersosial dengan orang, dengan masyarakat, berbagi, kemudian kita bekerja sama, bergotong royong, nyengkuyung, begitu kan. Terus ada intelektual. Nah, di intelektual adik-adik pramuka itu harus diminta bisa untuk misalnya membuat karya ilmiah, kemudian membuat usaha dari mulai proposal sampai bentuk usahanya, jadi kewirausahaan itu mulai dari proposalnya loh Mbak, sampai ke bentuk wirausahanya itu apa. Terus kemudian fisik itu tadi silat kuat. Bisa, kemudian bela diri, kemudian renang bisa, kemudian menangani kecelakaan seperti apa, itu ada. Jadi itu dilatihkan. Terus untuk misalnya kan ya, ada menangani yang pertolongan pertama ya. Pertolongan pertama kayak gitu. Karena kan ada nanti kalau sudah ini ada bu dokter sama yang lebih berhak kan begitu. Jadi minimal ketika ada kecelakaan atau ada hal ini penanganan pertama seperti apa? Pramuka harus tahu. Sama juga tentang penyakit-penyakit menular, bagaimana ini supaya menyadarkan ke masyarakat bahwa ada beberapa penyakit yang itu menular, yang itu harus kita antisipasi. Cara penanganannya seperti apa? Itu ada. Ikut masuk kader posyandu juga berarti. Bisa jadi kali ya. Jadi untuk di SKU itu lengkap, Mbak. Karena itu tadi kita mengembangkan sosial tadi, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Lengkap ya. Luar biasa. Bu, sebelum kita tutup, Kak, lupa terus dari tadi. Kak, sebelum kita tutup, pesan Kak Rafika untuk teman-teman generasi muda sekarang agar aktif atau bisa mengikuti kegiatan gerakan kepramukaan. Halo Sobat UNES, mari kita hidupkan kehidupan kepramukaan di UNES, karena melalui kegiatan kepramukaan bisa membentuk karakter, bisa melatih keterampilan, dan bisa menanamkan nilai-nilai luhur. Dan tidak lupa
di dalam kegiatan kepramukaan itu kita bisa mengembangkan kepribadian supaya lebih baik dan dalam suasana yang menyenangkan, saling asah asih dan asuh. Maka silahkan berbondong-bondong untuk ikut kegiatan kepramukaan di Universitas Negeri Semarang. Luar biasa. Silahkan besok OKPT juga ikut ya. Jangan bolos kegiatan OKPT. Baik Kak Rafika, terima kasih banyak atas waktu, insight-nya yang banyak banget untuk kita, untuk Sobat UNES semuanya tentang sharing kegiatan kepramukaan terutama di UNES. Semoga nanti semakin tangguh, semakin banyak yang mulai aware tentang pentingnya kepramukaan bagi akademisi, bagi kita semua, seperti itu. Terima kasih. Dan Sobat UNES semuanya, demikianlah bincang menarik kita dengan Kak Rafika mengenai Hari Pramuka yang kebetulan juga hari ini kita peringati bersama di tanggal 14 Agustus. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube UNES TV karena nanti akan banyak informasi lengkap untuk Sobat UNES semuanya. Juga sertakan komentar, barangkali Sobat UNES kepengen diundang dong Kak, ini dari UKM mana gitu. Boleh sertakan di komentar, nanti akan kita usahakan untuk kita hadirkan di podcast UNES. Nah, saya Vida Hadid dan Kak Rafika mohon undur diri. Sampai jumpa.